Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan sejarah perjalanan bangsa Indonesia menyangkut kehidupan umat beragama, bisa kita katakan bahwa kita belum mencapai suatu cita-cita yang diharapkan oleh founding father dari negara Republik Indonesia. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku? Di dalam faktanya, sejak Indonesia merdeka, kita masih menyaksikan betapa banyaknya orang tidak mengalami nasib sebagaimana manusia. Sementara kalau kita mempelajari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sangat jelas di sana diharapkan dan digambarkan masa depan warga negara Indonesia yang mendapatkan perlindungan penuh, mendapatkan hak-haknya setiap insan, setiap pribadi, merdeka baik di dalam hal ekonomi batiniah, termasuk di dalam pasal 29 tentang kebebasan dan hak-hak untuk memperoleh kemerdekaan batiniah dalam hal beragama. Nah, ketika terjadi di sebuah lingkungan, sebuah kelompok agama menguasai agama lain dan berhak mendominasi seluruh keputusan dan ketentuan dan aturan-aturan, maka sesungguhnya itu menggambarkan negara ini belumlah bisa kita katakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena yang terjadi adalah bagaimana orang yang kuat pada giliran dia kuat oleh karena daerah, oleh karena jumlah, oleh karena jabatan, maka sebuah kelompok bisa menguasai orang lain, termasuk di dalam hal agama, di dalam hal sentimen suku, di dalam sentimen golongan, di dalam sentimen hal-hal yang lainnya yang menyangkut primordial parsial. Nah, sehingga sewajarnya lah seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada era globalisasi ini, kita harus tahu malu dan sudah saatnya kita membebaskan diri kita bersama-sama untuk menghayati kemerdekaan itu. Untuk siapakah kemerdekaan itu? Termasuk untuk siapakah kemerdekaan beragama itu secara adil bisa dilakukan? Tentu saja bukan hanya untuk sebuah kelompok tertentu. Katakanlah Indonesia ini mayoritas agama tertentu, tetapi di dalam provinsi tertentu, di dalam kabupaten tertentu, mereka bukan mayoritas. Lalu, maukah mereka menindas di dalam persentase yang banyak angka dominasinya itu dan mengorbankan saudara-saudaranya yang lain di dalam komunitas minoritas yang jumlahnya sedikit? Apakah kita mau mengorbankan satu nyawa demi ego, mengorbankan satu umat beragama di NKRI ini demi ego dari keyakinan kita yang kolot? Saudara-saudara, sehingga dengan demikian saya bersama saudara-saudara kita yang lainnya, dan harapan saya semua saudara yang mendengarkan video ini, apapun agama Anda, apapun suku Anda, apapun aliran Anda, saudaramu membutuhkan kemerdekaan penuh. Saudaramu membutuhkan hak-hak yang utuh sebagai orang yang mewarisi
Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mewarisi Pancasila. Nah, kita memerlukan sebuah gagasan baru. Dan sudah terlambat. Dan sesungguhnya sudah terlambat jikalau kita ukur dengan apa yang tercantum di dalam semangat Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan Sumpah Pemuda. Semua itu mendasari pikiran Indonesia yang sejati. Tetapi sayangnya, oleh pergumulan bangsa kita, disebabkan kesukaran-kesukaran ekonomi, kesukaran politik, yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang sangat temporer dan tidak memandang jauh ke depan. Kita harus mengakui bahwa bangsa ini sudah berjalan sangat lambat. Tetapi kita sebagai manusia yang punya otak, punya pikiran, punya hati nurani, punya kesadaran, punya keluhuran hati, punya sifat dari apa yang kita sebut sifat beragama. Sudah saatnya kita mengerti apa yang menjadi tujuan bangsa ini. Nah, pada video ini kami telah mempersiapkan sebuah usulan draft undang-undang kesamaan hak warga negara, khususnya di dalam hal mengimplementasikan iman, di dalam hal membangun rumah ibadah, dan di dalam hal mendapatkan dukungan negara untuk memfasilitasi batiniah jiwani dari warga negara di dalam hal mengekspresikan iman mereka. Apa yang menjadi kepentingan dari usulan undang-undang ini? Bukanlah untuk menciptakan sebuah keberuntungan di salah satu pihak. Apa yang tertuang di dalam usulan undang-undang yang kita ajukan ini bukanlah untuk tujuan beruntungnya sebuah kelompok, tetapi merupakan sebuah gagasan supaya bangsa ini berjalan rapi, teratur, lurus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan memajukan Indonesia. Saudara-saudara, perlu juga kami sampaikan bahwa adanya program ini bukanlah satu tujuan untuk mendompleng sebuah popularitas bagi satu kelompok, bagi person, bagi sebuah cita-cita pribadi. Tetapi apa yang kami ajukan di sini adalah cita-cita dari warga negara Indonesia. Dan sesungguhnya sudah berpuluh-puluh tahun rencana mengajukan sebuah undang-undang tentang kesamaan hak ini untuk disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita tidak menafikan apa yang telah dikerjakan oleh para pemerintah-pemerintah sebelumnya, dan kita juga tidak menafikan apa yang telah dikerjakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tetapi kita sesuai dengan panggilan yang lahir dalam bangsa ini, tentulah kita semua harus berbuat bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tidak terseok-seok di dalam gerak-geriknya mengekspresikan mutu kemanusiaan, mutu keadilan, mutu keluhuran jiwa, mutu keluhuran pikiran, di mana kita harus memberkati
sebanyak mungkin orang bahwa bangsa Indonesia adalah manusia yang dipenuhi oleh manusia religius yang berarti mengakui kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan menguasai seolah-olah sebuah kelompok itu adalah satu-satunya kelompok yang mewakili Tuhan di negara ini. Dan ketika kebiasaan itu dimanjakan di sebuah negara, maka biasanya negara itu hanya menjadi negara yang munafik. Di dalam rancangan undang-undang kesamaan hak warga negara, di dalam mengekspresikan iman, di dalam membangun rumah ibadah, di dalam memperoleh dukungan negara atas hak-hak beriman itu, undang-undang ini akan kita ajukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kepada semua saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, marilah mendukung dan mempelajari apa yang kami ajukan untuk kepentingan semua orang, semua kelompok, semua suku, semua agama. Apabila apa yang kami buat sebagai garis besar undang-undang kesamaan hak warga negara ini masih perlu disempurnakan, kami juga menampung masukan dari semua kita yang mendengarkan video ini, dan kami telah menguraikan poin-poin utama yang akan kita sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Apa yang kami lakukan bukanlah sebuah gerakan untuk mempermalukan pihak lain, tetapi semata-mata merupakan sumbangan kepedulian kepada bangsa ini, bukan didasarkan kepada suatu kekuatan politik atau untuk membangun sebuah kekuatan politik baru, atau untuk meraup sebanyak-banyaknya secara tidak adil suatu kepentingan. Tetapi apa yang kita ajukan adalah kebutuhan dari setiap orang, kebutuhan dari setiap umat beragama, dan kebutuhan dari negara Republik Indonesia. Saudara-saudara, maka kami harapkan dukungan dari semua orang yang merindukan kemajuan bangsa ini supaya memperoleh damai sejahtera, memperoleh rasa nyaman, memperoleh keadilan, dan di atas semuanya itu sebagai bangsa yang beragama dan mengakui kedaulatan Tuhan yang Maha Kuasa, dengan bangsa Indonesia menerbitkan undang-undang ini sebagai undang-undang yang sama pentingnya dengan undang-undang yang lain, kita percaya Tuhan akan memberkati negara Republik Indonesia. Tetapi jika tidak, jika kita hanya menjadi bangsa yang munafik, bangsa yang melanggar sendiri undang-undang dasarnya, maka bangsa kita ini akan terkutuk oleh dirinya sendiri yang bersatu dengan kemunafikan, yang merupakan taburan dari kekuatan-kekuatan setan, yang merupakan sumber kutuk. Oleh karena kita menolak sifat keluhuran, sifat menjadi berkat, sifat mencintai sesama manusia. Saudara-saudara, komunitas oikumene intelektual mengundang seluruh anak bangsa Republik Indonesia untuk ikut membubuhkan tanda tangan bagi pentingnya cita-cita keadilan, cita-cita perdamaian, cita-cita kerjasama yang baik di dalam semua lini kehidupan, di dalam semua daerah,
di dalam semua koordinat tanah tumpah darah Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita, bangsa Indonesia, dan atas semua dukungan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Merdeka!